Bab 21. Hasrat sang mertua. Wedeh, mobil baru, ucap Regan, saat ia melihat siapa yang keluar dari mobil di parkiran. Beli apa dapat, kekehnya. Alhamdulillah, dapat dari sumbangan, jawab Ayunda, dengan entengnya. Cek, mana ada, halu. Ada, buktinya aku, jawab Ayunda. Jangan-jangan jampi-jampinya manjur Yahyu. Matamu jampi-jampi, aku duluan. Banyak kerjaan. Ayunda meninggalkan Regan dan masuk ke dalam ruang kerjanya. Regan tahu dari mana mobil yang didapatkan Ayunda. Namun dia hanya diam dan membiarkannya. Hari ini Regan ada meeting bersama Sensei Alvaro. Aku tak menyangka jika kamu menyukai Ayunda. Langkah kaki Sensei terhenti seketika saat mendengar ucapan temannya Regan. Kalau kamu tahu, cukup diam, jawabnya dengan tegas lalu meninggalkan Regan di ruang meeting. Tak sengaja Ayunda berpapasan dengan Sensei. Matiku sudah kelihatan, mau balik gak bisa lagi terobos ajalah. Saat Sensei melewati Ayunda, tentu saja Ayunda tengah membungkukkan badannya. Ia kira Sensei sudah berlalu pergi. Saat mendongak betapa terkejutnya ternyata Sensei masih di hadapan Ayunda. Masih ada. Silahkan tuan. Kekeh Ayunda. Tunggu aku di mobil, ucap Sensei kepada sekretarisnya. Sang sekretaris sudah menghilang di balik lift. Barulah Sensei memajukan dirinya dan menghimpit tubuh Ayunda. Bukankah aku sudah bilang, jangan panggil tuan. Panggil Sensei. Bisik Sensei. Hembusan nafasnya terasa di wajah Ayunda, ia masih menunduk tak berani mendongakkan wajahnya. Aduh, gimana ini, batin Ayunda. Ia terus meremas maps di tangannya sendiri. Aku hanya menjaga sikap saja karena kita masih di dalam kantor. Jawab Ayunda. Benarkah? Jika sekali lagi kau memanggilku dengan sebutan tuan akan aku beri hukuman. Ancam Sensei, namun ia tersenyum melihat Ayunda sedekat ini. Dengan cepat, Ayunda mendorong D4 bidang Sensei dengan sekuat tenaga. Karena usahanya tak berhasil akhirnya hanya pasrah, Sensei memperkuat dekapannya. Melihat wajah Ayunda, tak berani menatapnya. Sensei langsung menjauhi Ayunda. Karena ada kesempatan kabur. Ayunda langsung berlari dan berucap. Permisi Tuan Sensei, maaf kecoplosan. Teriak Ayunda, tengah tertawa. Ayunda, teriak Sensei. Tak menyangka jika Ayunda malah menantang perkataannya. Saat berlari sambil menengok ke belakang tak sengaja menabrak Regan, bosnya itu. Bro, au, ngapain sih bos? Di tengah jalan, sungut Ayunda. Lah, marah balik. Kamu tuh kenapa lari-lari? Tanya Regan. Syukurlah kalau Regan gak tahu apa yang terjadi di lobi kantor tadi, batin Ayunda. Aku buru-buru, permisi, pamit Ayunda. Aneh, pasti ada sesuatu, kata Regan. Dengan senyuman kecilnya. Kenapa harus sedekat itu Sensei denganku? Gak bisa dibiarin nih lama-lama aku yang kena penyakit jantungan. Ayunda sambil memegang D4 danya yang dari tadi berdegup kencang. Sedangkan di mobil, Sensei tengah senyum-senyum saat mengingat wajah Ayunda. Kalau seperti ini terus bisa-bisa aku hilaf, gumam Sensei. Lebih baik Anda secepatnya menikahi Nona Ayunda, kalau telat bisa-bisa terdahulu orang. Ucap sekretarisnya. Namun Sensei hanya diam tak menjawab perkataan sekretarisnya itu. Bu Sumi, rame banget di depan rumah Henry, ada apa ya? Tanya Ayunda, yang kepo. Dia baru saja pulang dari kerja. Kamu gak tahu Yu? Itu acara lamaran si Ambar sama Johan. Anak Pak Tejo, juragan sapi. Jawab Bu Sumi. Oh,
Enak dong Ambar, nikah sama anak juragan sapi, ujar Ayunda. Iya, tapi kan bapaknya yang juragan sapi. Anaknya Gayu, timpal yang lainnya. Tak berselang lama terlihat keluarga Pak Tejo, keluar dari rumah Henry. Mau kemana Pak? Tegur Johan, kepada bapaknya. Mau ke rumah Ayunda, lama gak ketemu dia. Dulu bapak akrab sama ayahnya, ujar Pak Tejo. Gawat Hen, jangan-jangan Pak Tejo naksir sama Ayunda, bisik Nelly, kepada adiknya Henry. Jangan macam-macam kamu Hen. Biar saja kalau Pak Tejo menemui Ayunda, cegah sang kakak Ambar. Henry terdiam sambil menatap ke arah Pak Tejo, menemui Ayunda, mantan istrinya. Pak Tejo merapikan tampilannya agar terlihat lebih menarik di mata Ayunda. Apa kabar Ayunda? Pak Tejo mengulurkan tangannya untuk berjabat. Dengan senyuman manis Ayunda membalas jabatan Pak Tejo. Alhamdulillah, baik Pak. Bapak kabarnya bagaimana? Tanya Ayunda. Lebih baik kamu gak usah manggil Bapak. Panggil saja Tejo, pinta Pak Tejo, tak luput juga dengan mata gonitnya. Cek, tua bangka udah punya istri dua masih aja ganjen, batin Ayunda. Gak enak Pak, kan umur kita terpaut jauh, keke Ayunda. Gak apa-apa, kalau jodoh umur pun tak masalah Ayundaku. Goda Pak Tejo, dengan cengiran kudanya. Fix, walaupun janda. Tapi masih padat cantik lagi, batin Johan. Tak luput juga menatap Ayunda, dan membuat dirinya terpesona. Dasar tua-tua keladi, batin Ayunda. Maaf ya Pak, Ayunda. Mau masuk ke dalam dulu soalnya baru pulang kerja, ujar Ayunda. Mencoba menghindari. Kamu terlihat sukses sekarang ya pasti kamu capek kerja, nikah saja sama aku nanti akan aku jadikan kamu ratu di istanaku. Rayunya lagi. Membuat Ayunda nampak tak enak melihat sikap Pak Tejo, yang sudah kecentilan. Permisi Pak Tejo, Ayunda langsung masuk ke dalam rumah dan menutup lalu menguncinya. Kapan-kapan aku akan mampir ya ratuku. Teriak Pak Tejo dari luar. Jis, amit-amit jabang bayi, gak Henry, gak Pak Tejo, sama aja membuatku gak mood, gumam Ayunda, di balik pintu. Ia juga masih mendengar adu debat antara Henry dan Pak Tejo, di balik pintu rumahnya. Bakalan berat sainganku, batin Henry. Pak Tejo, ngapain goda-goda mantan istri saya, tanya Henry. Lah apa urusanmu Hen, kamu itu cuman mantan suami apa salahnya jika aku mendekati Ayunda, tanya Pak Tejo. Henry, ayo pulang. Jangan bikin malu Pak Tejo, itu bakalan jadi besan ibu nanti, cegah Bu Sari. Iya Hen, jangan cari masalah sama calon mertua kakak. Bentak Ambar, setengah membisik. Aku gak peduli kak, aku gak terima kalau Pak Tejo berani-berani menggoda mantan istriku, geram Henry. Ayo, pulang Henry. Jangan bikin malu, bentak Bu Sari, langsung menarik Henry, menjauhkan dari Pak Tejo. Kamu urus adikmu itu, jangan berani macam-macam denganku juragan sapi yang terkenal di daerah ini atau aku bisa membatalkan pertunangan dengan anak saya. Ancam Pak Tejo, kepada Ambar. Calon menantunya. Maaf, Pak. Nanti saya nasehati. Jawab Ambar, ia sedikit ketakutan. Kalau Bapak marah, aku juga gak bisa bantu, kata Johan. Ia langsung meninggalkan tunangan Ambar, dan menyusul ayahnya masuk ke dalam mobil. Ambar masih terdiam tak berkutik dengan dada memanas untuk bersiap-siap memarahi Henry, karena sudah lancang dengan calon mertuanya. Tentu saja Ambar tak mau kehilangan Johan, karena dia anak orang kaya. Sudah pasti menjamin kehidupannya nanti. Bab 22. Sudah aku bilangkan jangan macam-macam sama Pak Tejo, dia itu calon mertuaku Hen, jangan sampai kamu menghancurkan segala-galanya, bentak Ambar, ia sudah sengit kepada adiknya.
Aku gak terima Kak, Ayunda. Itu hanya milikku, tak mau kehilangan dia, sahut Henry. Kami bodoh Hen. Lagian mana mau Ayunda, jadi istri ketiganya Pak Tejo. Siapa sih yang gak mau Kak, sama juragan sapi. Pasti Ayunda, tergiur. Ia lebih Pak Tejo, dibandingkan aku bekerja bengkel saja uang cuman seberapa, gumam Henry. Apa yang dikatakan kakakmu itu emang benar Henry. Jangan ganggu sama calon besan ibu, kamu mau lihat ibu dipermalukan atas sifatmu ha. Wanita lain juga banyak Hen. Timpal Bu Sari. Jangan harap Pak Tejo, bisa dekat dengan Ayunda, aku tidak akan tinggal diam. Urusan kakak aku tidak peduli. Bentak Henry. Kamu sudah berani ya melawan keluargamu sendiri Hen, demi wanita seperti Ayunda, itu ha. Tanpa kakak-kakakmu dan ibu, mana mungkin kamu dapat rumah sebesar ini Hen, semuanya ide kamu itu hanya enaknya sendiri tanpa memikirkan semuanya. Bahkan kamu bela-belain tak mau pisah dengan Ayunda. Coba kamu pikir, baru saja kamu talak Ayunda, tiba-tiba dia sudah dapat kerjaan di kantor lagi. Kamunya saja Hen, sudah dibodohi Ayunda. Seharusnya kamu lebih hebat kamu itu laki-laki berusaha dong jangan mengharapkan Ayunda, yang belum pasti mau rujuk sama kamu. Jelas Ambar, kepada adiknya. Henry, diam tanpa bersuara. Dia malah mengusapkan wajahnya dengan kasar. Semenjak bangkrutnya Siti, kakak Ambar Kak Nelly, mu yang memberikan uang kepada ibu. Mana cukup hasil bengkel kamu yang sepi itu. Seharusnya kamu itu berterima kasih kepada kakak-kakakmu Hen, menurut apa perkataan mereka. Jangan egois kamu, tanpa kakakmu mungkin saat ini kita tak bisa makan. Ucap sang ibu. Henry, tengah bingung dengan pikirannya saat bel ini. Oke, aku ngalah. Puas kalian, teriak Henry. Namun dia pergi menuju arah kamar dan membanting pintu sangat keras. Awasi Henry, Bu. Takutnya dia nekat. Bisa abis kita kalau kehilangan Johan, ucap Ambar. Huyu, kenapa harus Pak Tejo, sih? Aku harus melakukan sesuatu, kalau tidak bakalan kehilangan Ayunda, aku. Gumam Henry. Tok, tok, tok. Masuk, teriak Ayunda, dari dalam ruang kerjanya. Pergilah ke perusahaan Zense Alvaro, dan bawa maps ini. Dia memintaku untuk kau pergi ke sana. Kata Regan. Aku gak boleh ketemu dia lagi harus menghindarinya. Anggap saja kawasan bahaya, batin Ayunda. Wah, wah. Maaf Pak Regan, bukannya aku ini hanya manajer keuangan saja. Suruh Viana, dia kan sekretaris Anda. Tolak Ayunda. Aku ini bosmu, suka-suka akulah siapa yang disuruh lagian Zense, meminta kamu. Jadi jampi-jampi kamu manjur you, Regan mengedipkan matanya, eleh. Aku menolak, bentak Ayunda. Oke, kalau kamu menolak gajimu aku potong, kalau kamu pergi aku tambahin bonus bulan ini. Ancam Regan. Gampang minta tambahan uang kepada Zense, batin Regan, dengan ide licik. Cek, katanya teman, lirik Ayunda. Ini bisnis you, teman ya teman. Bos sama karyawan beda, mau gak 2 kali lipat? Kekehnya. Mendengar bonus 2 kali lipat Ayunda, mengiyakan. Deal, ucap Ayunda. Cepat sana, ini alamat perusahaannya, ujar Regan. Ayunda, bersiap-siap untuk berangkat ke perusahaan Zense, penuh dengan semangat. Kirimkan aku uang sebesar untuk ganti rugi bonus Ayunda, dia sudah pergi menuju ke perusahaanmu. Regan, mengirim pesan kepada Zense. Ting. Bunyi M-Banking masuk, dengan cepat Zense, mengirim sejumlah uang kepada Regan, untuk menggantikan bonus ke Ayunda. Hahaha, lumayan lebih 5 juta. Kekeh Regan. Di perjalanan Ayunda, tengah menggerutu dirinya sendiri. Duh, kalau gak bonus 2 kali lipat mana mau aku ke perusahaan dia, jadi gak enak perasaan aku.
Jalani sajalah, udah nyembur juga. Kata Ayunda. Kayaknya aku harus pintar-pintar nih, mengelabui Sensei. Takutnya anu, hihihi. Gumam Ayunda. Tak berselang lama Ayunda telah sampai di perusahaan Sensei Alvaro. Benarkan perusahaannya? Besar dan tinggi, gumam Ayunda. Lapun masuk ke dalam dan bertanya kepada staf di sana. Maaf, lantai berapa ya ruangannya Sensei Alvaro? Tanya Ayunda. Ada di lantai XX, Nona. Ucapnya. Makasih, jawab Ayunda. Ia langsung menuju lift dan menekan tombol. Dengan santai Ayunda melenggangkan kakinya di lobi kantor. Nah kan aku lupa menanyakan yang mana ruangannya, masa iya aku buka satu-satu, chat sajalah. Aku sudah di lobi kantor lantai XX, aku gak tahu mana ruanganmu. Ayunda. Benar saja pesan Wa Ayunda, langsung dibaca. Tak berapa lama suara memanggil nama Ayunda, dengan arah berlawanan. Nona Ayunda, dari arah berlawanan terlihat sekretaris pribadinya Sensei, menghampiri Ayunda. Ikuti saya, ucapnya lagi. Baik. Jawabnya dan menggiring sekretaris Sensei dari arah belakang. Ini ruangan Tuan Sensei Alvaro, silahkan masuk. Anda sudah ditunggu, ucapnya mempersilahkan Ayunda, masuk ke dalam. Ceklek, pintu terbuka. Nampaklah seorang pria berdiri tegak menghadap ke arah belakang. Baru lihat orangnya nih jantung udah berdegup kencang, batin Ayunda. Secara berlahan dia mendekati meja kerja Sensei. Ini mapsnya aku taruh di sini, kata Ayunda. Sensei langsung duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Sedangkan Ayunda, dia sudah getar-getir takutnya Sensei malah mendekati namun nyatanya malah tidak. Selamat, kira tadi mau menghimpit aku lagi di meja ini, biasanya kan dia begitu, Mikir apa sih kamu Yu, batin Ayunda. Duduk sini. Ucap Sensei, yang masih menatap Ayunda, berdiri dan membelakanginya. Dengan cepat-cepat Ayunda, ikut duduk di seberang Sensei. Mata tajam Sensei, selalu memandang wajah cantik Ayunda, walaupun Ayunda melirik sana-sini, tangannya sudah meremas ujung bajunya. Mana tajam banget tatapan Sensei, seperti mau makan aku hidup-hidup, batin Ayunda. Kalau tidak ada yang dibicarakan aku pulang saja. Ayunda membuka pembicaraan. Namun Sensei malah mendekati dirinya, dan duduk di samping Ayunda. Nah mau apa lagi nih orang dekat-dekat, batin Ayunda. Kau tidak akan bisa kabur Ayunda, makanya jangan berani-berani menantangku. Bisik sensual di telinga Ayunda. Duh, kenapa juga aku lupa, batin Ayunda. Itu hanya bercanda, masa kamu anggap serius sih Zen, kita kan teman jadi gak apa-apa kalau bercanda, keke Ayunda. Ia menggeser posisinya. Cek, teman, kau hanya menganggap aku hanya sekedar teman. Tanya Sensei, tak kalah mata elangnya menyeringai. Nah, apa aku salah ngomong sih kok tambah seram, batin Ayunda. Lah, emang selama ini kita teman kan, gak juga deh kita kan baru kenal. Mikir Ayunda. Membuat Sensei tambah geram melihat tingkahnya. Apa selama kita berdekatan kamu tidak merasakan apa-apa? Tanya Sensei. Kini sudah menghimpit tubuh Ayunda di sofa.